Assalamualaikum, halo guys, ketemu lagi dengan saya Indra. Kali ini kita akan kembali masuk ke dalam segmen otomotif. Iya, Mas Elon, sudah 1 tahun lewat proyek Jumbo, janji investasi Tesla di tanah air tidak kunjung terwujud juga. Padahal sebelumnya Luhut beserta jajarannya, bahkan sampai Jokowi langsung sengaja datang ke Amerika Serikat untuk mendatangi markas SpaceX milik Elon Musk demi merayu CEO Tesla tersebut untuk bangun pabrik dan investasi di Indonesia. Saya kira dia sangat tertarik sekali untuk segera datang ke Indonesia. Namun miris yang didapatkan dari kunjungan Jokowi tersebut hanyalah janji manis dari Elon Musk. Sebagai pengingat, Jokowi, Luhut, dan jajarannya telah melobi Elon Musk di Amerika, tepatnya pada tanggal 14 Mei 2022. Namun hasilnya jangankan jadi berinvestasi, untuk memenuhi undangan Jokowi saja datang ke Indonesia tidak dipenuhi. Padahal sebelumnya Elon Musk sudah berjanji akan datang ke Indonesia pada bulan November 2022. When do you plan to Indonesia maybe? Hopefully in November. There was an invitation to visit in November, and I'm very appreciative and thank you for the invitation. Dan tidak lama berselang, setelah usaha lobi, pemerintah tersebut telah beredar kabar pedih. Ternyata Tesla lebih memilih untuk berinvestasi di negara tetangga kita, Malaysia, dibandingkan di Indonesia. Sedih banget, Elon Musk, Tesla lebih percaya Malaysia dibandingkan Indonesia. Alasannya klasik, mereka bilang pemerintah Malaysia saat ini mendukung kebijakan berorientasi masa depan. Terus artinya, menurut mereka Indonesia enggak gitu? Oke, lanjut lagi. Sehingga saat ini Tesla dipastikan telah memilih Malaysia sebagai tempat berinvestasi di Asia Tenggara. Malaysia will be the second mega super factory of Asia. Tesla. Dan dampaknya saat ini harga mobil Tesla di Malaysia jadi sangat murah. Tesla Model Y di Malaysia hanya dijual seharga 650 juta rupiah. Sedangkan di Indonesia tembus 2 miliar rupiah. Selain itu, perkembangan industri otomotif, khususnya kendaraan berbasis listrik, menjadi sangat maju dan pesat di Malaysia. Malaysia saat ini sudah punya 1000 SPKLU atau stasiun pengisian kendaraan listrik umum, dan ditargetkan pada tahun 2025 akan bangun 10.000 SPKLU. Nah, kalau di Indonesia udah punya berapa ya? Ada yang tahu nggak? Dan yang lebih pedih lagi, Elon tidak hanya berinvestasi Tesla di Malaysia, namun juga mereka bakal membenamkan modal untuk Starlink, yaitu layanan satelit komunikasi bagi perusahaan roket SpaceX di sana. Jelas, langkah Elon Musk ini bikin Indonesia geram. Melalui Luhut, saat ini Indonesia sudah terang-terangan tidak berhasrat lagi dengan maju mundurnya investasi Tesla di tanah air. Luhut bilang ia kini tidak mau berharap banyak dengan kelanjutan investasi Tesla, karena saat ini sudah ada pengganti Tesla yang jauh lebih baik. Dan dengan tekad kuat untuk membalas Tesla, kini Indonesia telah berhasil meyakinkan raksasa Cina, Inggris, dan Vietnam untuk berinvestasi di Indonesia. Iya, Indonesia telah berhasil melobi raksasa Cina BYD Automobile yang sudah merealisasikan investasinya di tanah air. Luar biasa ya. Jelas Tesla saat ini kalah telak oleh BYD. Karena BYD saat ini sudah menjadi pemimpin dunia sebagai brand mobil yang paling laris di dunia. Kecongkakan Elon Musk sebelumnya yang telah menertawai BYD telah dibalas oleh BYD dengan menggeser posisi Tesla sebagai pemimpin dunia. Nilai investasi BYD di Indonesia juga tidak main-main, yaitu senilai 1,3 miliar USD atau setara kurang lebih 20 triliun rupiah. Seperti
yang telah kami sampaikan bukan hanya berhasil menggait raksasa Cina BYD, namun juga Indonesia telah berhasil membuat raksasa Inggris Cina untuk investasi di Indonesia. Iya, saat ini MG telah bangun pabrik di Indonesia senilai 4 triliun rupiah. Dan dampak dari investasi MG ini sudah langsung kita rasakan secara instan. Kini mobil MG yang sudah dirakit dibuat di Indonesia, harga mobilnya langsung jadi murah banget, turun drastis hingga 266 juta, dan langsung laris manis hanya dalam waktu singkat telah berhasil terjual sebanyak ribuan unit. Hal ini tentu sangat menguntungkan konsumen tanah air, dan persaingan di industri otomotif akan makin kompetitif. Luar biasa ya. Dan sebagai informasi, mobil MG buatan Indonesia ini akan diekspor ke Australia dan ASEAN pada tahun ini. Indonesia akan menjadi basis produksi mobil listrik untuk wilayah ASEAN dan Australia. Mantap ya, tidak berhenti sampai di situ. Baru-baru ini, Indonesia juga telah berhasil melobi raksasa Vietnam, yaitu Finvest, untuk berinvestasi dan bangun pabrik di Indonesia. Nggak main-main, saking seriusnya, Jokowi beserta para menteri dan stafnya baru-baru ini telah kembali mendatangi Vietnam demi membahas investasi Finvest lebih lanjut di Indonesia. Jokowi dan para menterinya juga sampai berkunjung ke pabrik Finvest untuk melihat langsung proses produksi Finvest. Dan hasilnya gila, Finvest telah berkomitmen dan dipastikan akan berinvestasi serta bangun pabrik dengan nilai investasi yang sangat jumbo, yaitu senilai 1,2 miliar USD atau setara 18,6 triliun. Dengan kerjasama Indonesia-Vietnam ini, Finvest akan bangun pabrik mobil listrik dan Indonesia akan bangun baterai untuk kendaraan listrik. Lalu Indonesia akan menjadi basis baterai kendaraan listrik untuk wilayah ASEAN. Janji Finvest bukan sekedar janji manis. Tanggal 15 Februari ini, Finvest akan merilis merek dan memperkenalkan 3 model mobilnya di tanah air di ajang IIMS 2024. Dan saat ini Finvest sedang melakukan pembebasan lahan untuk pembangunan pabriknya di Indonesia. Luas lahannya sangat besar, yaitu mencapai 240 hektar dengan kapasitas produksi 50.000 unit mobil listrik per tahun dan akan menyerap tenaga kerja sebanyak 3.000 orang. Kerjasama baru dengan 3 raksasa ini tentu akan membawa dampak positif bagi Indonesia. Akan ada alih teknologi dari brand-brand canggih tersebut, dan tentu target di masa mendatangnya Indonesia akan membuat mobil asli otentik karya anak bangsa. Selain itu, akan terbuka lapangan pekerjaan dengan jumlah masif. Nikel, kebanggaan tanah air, akan terserap dengan baik dan pendapatan negara tentu akan naik. Lalu jelas bagi konsumen akan diuntungkan karena akan mendapatkan mobil dengan harga murah namun dengan kualitas baik. Lalu akan menciptakan persaingan yang makin kompetitif di industri otomotif. Kerjasama ini juga jelas lebih baik dibandingkan dengan investasi Tesla. Jumlahnya jauh melebihi investasi yang telah mereka janjikan pada waktu itu, yaitu berkisar 20 triliun. Karena saat ini total nilai investasi dari 3 raksasa tersebut telah mencapai lebih dari 42 triliun rupiah. Wah, luar biasa ya. Ini benar-benar mega proyek. Tentu ini merupakan kebanggaan bagi Indonesia dan telah memukul telak Elon Musk. Dengan keberhasilan Indonesia saat ini akhirnya telah datang kabar baik. Kini Elon Musk akan jadi berinvestasi dengan nilai yang lebih jumbo di tanah air. Namun bukan investasi Tesla, melainkan Starlink yang akan berinvestasi di IKN. Ya, mudah-mudahan saja Elon Musk tidak janji manis lagi ya. Iya, jadi itu info update mengenai perkembangan industri otomotif tanah air. Nah, kalau menurut teman-teman kira-kira gimana nih pendapatnya mengenai update ini? Bantu dong berikan pendapatnya di kolom komentar ya. Oke, jadi itu adalah info update untuk industri otomotif tanah air. Oke
Oke, masih banyak nonton. Jangan lupa untuk bantu di like dan di share video ini. Jangan lupa juga bantu untuk subscribe ya. Oke, stay tune at my channel. See you next video.